Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, pagi ini saya bikin video. Langsung saja melanjutkan bacaan yang sudah kita hafalkan dan kita pelajari. Sampailah sekarang pada bacaan kemarin Maliki Yaumiddin. Sekarang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ada tasjid ibu-ibu sekalian. Hanya kepadamu, hanya kepada engkau. Ka itu Allah. Engkau Allah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu Allah. Jadi wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi, menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Dari bacaan ini mengandung tauhid juga ibu-ibu sekalian. Jadi sudah hanya kepadamu kami menyembah. Kita tidak boleh menyembah yang lain pada selain Allah ya. Kalau dulu orang menyembah patung, menyembah matahari, ada yang menyembah bulan mungkin ya, dan ada juga yang menyembah hawa nafsunya sendiri. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dia bisa dikatakan menyembah hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah hanya menyembah kepada Allah, jangan sekali-kali kita menyembah kepada yang selain Allah. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Meskipun kelihatannya kita pergi ke dokter, tapi hati kita harus benar bahwa kita minta tolong itu hanya kepada Allah, minta sembuh. Ya, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Contoh peristiwa Nabi Musa ya. Nabi Musa pernah sakit, diobati, kemudian sembuh. Pada suatu saat sakit lagi dan obatnya sama, penyakitnya sama, tetapi tidak sembuh. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Demikian juga kita. Jadi ketika kita sakit, itu kita berdoa kepada Allah ya. Mohon kesembuhan kepada Allah dengan minum obat yang benar ya. Jadi misalnya obatnya sakit perut, bukan kita meminum obatnya sakit mata, misalnya seperti itu. Jadi harus yang benar juga. Meskipun kadang terjadi sama-sama obatnya, sama-sama penyakitnya, tidak bisa sembuh ya dengan cepat ya. Atau bahkan tidak bisa sembuh ya, karena Allah belum menghendaki kesembuhan. Tetapi usaha kita itu wajib ya, wajib, karena Allah memberikan penyakit dan Allah memberikan obatnya ya. Ibu-ibu sekalian, kalau sampai kita salah membaca, tidak ada tasjid misalnya, itu katanya menyembah matahari ya. Karena itu harus benar-benar ditasjidkan ya, ditasjidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-sirata, jalan, al-mustaqim yang lurus ya. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi oleh Allah sudah diberi nikmat. Siapa mereka yang sudah diberi nikmat? Yaitu calon-calon penghuni surga ya. Calon-calon penghuni surga, nabi-nabi ya, para nabi, para rasul utusan Allah, dan juga para syuhada yang gugur di jalan Allah, dan juga para siddiqin, orang-orang yang benar ya. Dan juga para solihin, orang soleh solihah,
orang yang soleh-solihah yang mereka nantinya juga masuk surga. Jadi jalan mereka yang harus kita ikuti. Karena Rasul Nabi kita Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran dan sunnahnya adalah Al-Hadis. Dari perilaku Rasulullah kebanyakan di Al-Hadis yang kita pelajari, maka kita jalan yang lurus kita adalah agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Tetapi seluruh para nabi semuanya itu agamanya adalah agama tauhid. Mereka adalah muslim, artinya mereka juga Islam. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ini sudah disempurnakan, karena beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang terakhir, yang tidak akan ada lagi Rasul-Rasul selanjutnya, atau nabi-nabi selanjutnya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat atau yang sesat. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah calon-calon penghuni neraka yang kekal abadi. Ya. Jadi kita tidak ingin seperti mereka nanti berada di neraka. Karena itu setiap hari, setiap sholat kita berdoa dan berdoa terus kepada Allah supaya dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menuju kepada kebinasaan atau menuju kepada kesengsaraan kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, jadi bukan jalan mereka yang kita ikuti. Kalau di dunia mereka tidak mau sholat, di dunia mereka mabuk-mabukan, di dunia mereka mencuri, di dunia mereka berbohong, di dunia mereka berbuat jahat, maka kita hindari. Kita hindari perbuatan-perbuatan yang semisal perbuatan mereka itu. Ya, supaya kita tidak termasuk dari mereka-mereka yang calon penghuni neraka. Atau orang-orang kafir, orang-orang Fir'aun, terus kaumnya Nabi Lut, orang-orang yang durhaka yang sudah dimusnahkan oleh Allah, dan mereka nanti akan disiksa di neraka kekal abadi selama-lamanya. Kita tidak ingin seperti mereka. Setiap hari kita berdoa dan ditutup dengan amin. Kabulkanlah permohonan kami. Ya. Demikian saja ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga ibu-ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa lurus tauhid kita, lurus iman kita, dan kita diberi kesehatan sehingga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.